Pemirsa, intens investigasi. Jenderang perang hukum resmi ditabuh. Babak baru perseteruan antara Wardatina Mawa melawan Insanul Fahmi dan Inara Rusli kini memasuki fase paling krusial. Pertanggal 10 Februari 2026, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status laporan Mawa ke tahap penyidikan. Artinya, unsur pidana dalam dugaan pengkhianatan ini bukan lagi sekadar isapan jempol. Di tengah langkah penyidik yang bergerak cepat mengumpulkan bukti final, mengapa Wardatina Mawa justru memilih menutup rapat pintu komunikasi dan mengabaikan rentetan pesan singkat dari sang suami? Benarkah Mawa sudah menutup hati sepenuhnya hingga enggan melirik unggahan Insanul di media sosial? Lantas, syarat apa yang dilontarkan Mawa jika Insanul benar-benar ingin memohon ampun? Benarkah ia ditantang untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan awak media? Lalu, seperti apa pula Insanul Fahmi justru menyindir sikap istrinya yang dianggap mengumbar privasi? Dan bagaimana pula pesan menohok yang dilayangkan pihak Inara Rusli untuk Wardatina Mawa? Benarkah mereka merasa laporan ini hanyalah salah sasaran yang dipaksakan? Dan benarkah pula Mawa sengaja ingin cari panggung di tengah kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Babak baru perseteruan panas antara Wardatina Mawa melawan Insanul Fahmi dan Inara Rusli kini resmi bergulir di ranah hukum setelah Polda Metro Jaya menaikkan status laporan Mawa ke tahap penyidikan pertanggal 10 Februari kemarin. Kepastian hukum ini menandakan adanya temuan unsur pidana yang kuat, di mana pihak penyidik dalam waktu dekat akan segera memanggil kembali Mawa, guna memberikan keterangan lanjutan serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan, demi membongkar dugaan pengkhianatan yang sempat viral tersebut. Langkah tegas kepolisian ini seolah menjadi jawaban atas perjuangan Mawa yang selama ini mencari keadilan, sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi pihak terlapor bahwa proses hukum kini tengah berjalan menuju titik terang. Jadi dapat kami sampaikan pada tanggal 10 Februari yang lalu, laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya, segala pengumpulan kemarin sudah dirasa ada perbuatan pidana yang ditemukan dari laporan saudara WM terkait laporan dugaan perzinahan. Nah, jadi dapat kami sampaikan, proses dari penyelidikan ke penyidikan itu untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di sini. Ketika penyidik memutuskan untuk menaikkan ini ke tingkat penyidikan, maka penyidik berkeyakinan bahwa ada tindak pidana di sini, dan untuk itu, untuk melakukan segala upaya pemenuhan fakta-fakta secara pro justitia, diperlukan upaya menaikkan tahapnya ke penyidikan. Itu untuk mengambil keterangan dari para saksi secara pro justitia untuk melakukan penyitaan barang bukti, sehingga nantinya akan dilakukan gelar perkara kembali bagaimana tindak lanjut dari perkara ini. Langkah hukum Wardatina Mawa dalam membongkar dugaan pengkhianatan Insanul dan Inara kini semakin bergulir kencang, di mana pihak Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa Mawa beserta satu saksi kunci lainnya telah memastikan kehadiran mereka pada minggu ini. Kehadiran tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan yang krusial guna memperkuat berkas penyidikan yang telah dinaikkan statusnya sejak 10 Februari lalu.
Komitmen Mawa untuk hadir memenuhi panggilan penyidik ini seolah menegaskan keseriusannya dalam mencari keadilan, sekaligus menjadi penanda bahwa kepolisian tengah bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti final guna menentukan nasib hukum para terlapor ke depannya. Penyidik akan melakukan permintaan keterangan secara pro justitia. Untuk itu, setelah ini, penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti yang lain, termasuk melakukan penyitaan, untuk membuat terang pidana yang terjadi. Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh penyidik kepada pelapor. Rencananya pelapor dan saksi akan diagendakan minggu ini. Cuma untuk jadwal belum terkonfirmasi lagi, tapi minggu ini akan kami laksanakan pemeriksaan pelapor dan saksi lain. Sementara pelapor saudara WM dan satu orang saksi lainnya, untuk agenda pertama itu ya, nanti akan dilihat lagi apakah perlu dilakukan pemanggilan saksi-saksi yang lain. Di tengah perkembangan status laporannya yang kini resmi naik ke tahap penyidikan, Wardatina Mawa tampak meluapkan rasa syukur melalui unggahan terbaru di media sosialnya, seraya menegaskan bahwa sosok sang putra, Afnan, adalah kekuatan utama yang membuatnya teguh memperjuangkan keadilan. Dengan penuh haru, Mawa mengungkapkan bahwa setiap langkah hukum yang ia tempuh saat ini semata-mata dilakukan demi masa depan sang buah hati. Besar harapan Mawa agar prahara yang menimpanya ini tidak hanya berakhir di meja hijau, namun juga mampu menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat luas agar lebih bijak dalam menjaga komitmen dan kehormatan rumah tangga. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Alhamdulillah kasus kamu udah naik sidik. Serius? Iya. Kepantesan tadi itu di grup itu aku dikasih tahu juga, tapi belum aku notice. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh, dan alhamdulillah ini terjadi. Nyangka juga ternyata aku bisa ngelewatin yang apa kata orang tuh sebenarnya jadi penguat aku juga. Orang-orang bilang you deserve better, you can do it. Ya alhamdulillah, alhamdulillah I did it. Aku bisa ternyata melewatin semuanya dengan aku mencintai diri aku sendiri. Semuanya yang aku lakukan ini juga demi anak aku. Alhamdulillah aku bisa self reward apapun yang aku inginkan. Aku bisa penuhin itu dengan sendirinya tanpa harus aku bergantung sama siapapun. Dengan aku berdiri kaki aku sendiri, aku bisa tegak di hadapan manusia, tapi aku berusaha tunduk di hadapan Allah. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Terima kasih banyak semua yang udah support aku, netizen-netizen Indonesia yang selalu mensupport aku dari awal kasus ini terjadi sampai sekarang. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Titik aku lagi ikhlas, benar-benar ikhlas. Alhamdulillah Allah menjawab doa yang aku panjatkan selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah udah naik sidik. Artinya laporan yang udah aku laporin kemarin udah gelar perkara, alhamdulillah. Tandanya itu semuanya udah terbukti, udah bener. Ya Allah, terima kasih untuk pihak kepolisian yang udah mengawal kasus aku. Terima kasih. Di balik langkah hukum yang kian mantap, Wardatina Mawa rupanya memilih untuk menutup rapat pintu komunikasi dan mengabaikan rentetan pesan singkat dari Insanul Fahmi. Bahkan, ia pun mengaku enggan melirik unggahan suaminya di media sosial demi menjaga ketenangan batinnya. Ditemui awak media kemarin, Mawa secara tegas menyatakan akan tetap melayangkan gugatan cerai dan menyerahkan seluruh nasib hukum para terlapor sepenuhnya kepada tim penyidik Polda Metro Jaya. Meski mengungkapkan bahwa Inara Rusli belum pernah menyampaikan permohonan maaf secara langsung, Mawa mengaku telah berusaha memaafkan dengan tulus sebagai bentuk kepasrahannya kepada Tuhan, namun ia tetap mempertanyakan kesungguhan maaf dari suaminya. Mawa pun melontarkan syarat mutlak. Jika Insanul benar-benar ingin memohon ampun, permintaan maaf tersebut harus dilakukan secara terbuka di hadapan awak media, bukan sekadar melalui unggahan di akun pribadi yang dianggapnya tidak memiliki keseriusan.
komunikasi gimana Kak? Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak gue balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek itu. Jawaban dari semuanya tetap sama, tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Enggak. Tapi katanya dia mau minta maaf Kak, tanggapannya gimana? Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa Tapi memaafkan. maafin. Tak tinggal diam usai status kasus naik ke penyidikan. Mengapa pihak Insanul Fahmi justru balik menyindir sikap Wardatina Mawa yang dianggap mengumbar privasi ke media sosial? Apa sebenarnya tujuan Insanul meminta perlindungan hukum di tengah kemelut ini? Simak pembelaannya sesaat lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tak tinggal diam, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya akhirnya meluncurkan serangan balik dengan menegaskan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif menghormati proses hukum yang kini telah memasuki tahap penyidikan. Selain telah menempuh langkah-langkah strategis termasuk memohon perlindungan hukum, pihak Insanul justru balik mempertanyakan etika Wardatina Mawa yang dianggap terlalu mengumbar konflik rumah tangga mereka di jagat maya. Mereka menyayangkan sikap Mawa yang seolah sengaja menjadikan masalah privasi antara suami dan istri sebagai konsumsi publik yang riuh, alih-alih menyelesaikannya secara tertutup. Insanul saat ini kooperatif ya, menjalani satu proses hukum ini kan satu proses di mana adanya satu laporan. Jadi mengikuti prosesnya ya sampai dengan di ujung nanti seperti apa kita menguji sama-sama. Kita melihat nanti seperti apa dari alat-alat bukti, saksi dan berbagai apa yang disangkakan. Nah, mungkin tentunya kita menghargai ya pihak kepolisian ya dalam hal ini. Dan saat ini memang sudah naik tingkat penyidikan. Kita ikutin aja sih prosesnya. Kita sudah upaya ya. Insanul itikat baik udah. Bahkan juga kita semua lihat bahwa segala itikat baik yang datang dari hatinya dia sendiri juga sudah dilakukan. Tetapi kalau kita lihat di sini, ya, ada hal-hal yang kira-kira ataupun statement-statement ya, yang membangun narasi bahwa dia seorang istri ya. Kalau kita lihat di media sosial, dia alhamdulillah seolah-olah dia senang sekali untuk bisa kasus ini naik, gitu loh, kasus ini naik. Tapi harap kita juga tahu bahwa antara pelapor dan terlapor itu harus sama haknya. Kita nanti akan melakukan upaya-upaya. Insanul sudah buat ya yang namanya minta perlindungan hukum. Nanti kita lihat seperti apa perlindungan hukumnya. Dia minta sebagai seorang istri ya melakukan satu ya ekspos di media sosial, bilang alhamdulillah dan lain-lain. Itu nanti silakan rekan-rekan semua bisa melihat bahwa apakah seperti ini gitu kan, apakah layak seorang memberikan postingan seperti ini, bisa menilai sendiri lah. Tapi balik lagi, ini hubungan suami istri, ranahnya sebenarnya privasi, ranahnya tidak dipublikasi, tetapi ternyata memang diumbar-umbar, ya diumbar-umbar biar ketahuan semua, orang-orang lain tahu bahwa ini kasus seolah-olah bombastis, sehingga dengan itu kita menilai seperti ini nih, gitu kan?
Tapi nggak apa-apa, kita tetap hadapin. Di balik gempuran status penyidikan, Insanul Fahmi secara mengejutkan mengungkap bahwa prioritas utamanya saat ini bukanlah sekadar memenangkan perkara, melainkan tetap teguh mempertahankan biduk rumah tangganya bersama Mawa. Secara terbuka, Insanul menunjukkan sikap kontranya terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak mendukung keutuhan pernikahan mereka, seolah ingin menegaskan bahwa pintu perdamaian masih ia upayakan meski situasi kian terjepit. Lantas, mampukah niat Insanul mempertahankan rumah tangganya itu melunakkan hati Mawa yang sudah terlanjur terluka? Karena saya lebih memprioritaskan bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga ini. Makanya kalau misalnya ada pihak-pihak yang membuat ini jadi semakin kisruh, kemudian ada orang-orang yang tidak mendukung untuk saya, gimana caranya bisa mempertahankan rumah tangga saya akan terhadap hal tersebut. Ya terlepas dari apapun itulah, karena kan yang ngerti rumah tangga saya itu ya saya. Selanjutnya, bagaimana pula pesan menohok yang dilayangkan pihak Inara Rusli untuk Wardatina Mawa? Benarkah mereka merasa laporan ini hanyalah salah sasaran yang dipaksakan? Dan benarkah pula Mawa sengaja ingin cari panggung di tengah kasus ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tak ketinggalan, dengan nada yang cukup pedas, pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya pun akhirnya angkat bicara menanggapi naiknya status laporan Wardatina Mawa ke tahap penyidikan. Seolah tak gentar dengan proses hukum yang membayangi, pihak Inara justru melontarkan pesan menohok yang menyentil langkah Mawa di media sosial. Ya, mereka menuding bahwa keriuhan yang diciptakan Mawa belakangan ini tak lebih dari sekadar upaya untuk mencari panggung di atas keretakan rumah tangganya sendiri. Dengan gaya bicara yang lugas, sang kuasa hukum mempertanyakan motif di balik setiap unggahan Mawa sembari menegaskan kesiapan kliennya untuk menghadapi segala tudingan tersebut di meja hijau. Seperti inilah pernyataan lengkap dan terbuka dari kubu Inara Rusli yang kian memanaskan konflik segitiga ini. Ya, kalau yang naik sidik terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya ya, yang bahwa status terlapor melekat ya pada klien saya Inara Rusli dan satu lagi Insanul Fahmi. Nah, terhadap perkara ini kan sebenarnya objeknya satu, yaitu terkait dengan CCTV. Nah, sebenarnya terhadap CCTV itu sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah duluan naik ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti yang digunakan di dalam laporan Saudara M sudah dahulu terhadap laporan yang kami laporkan di Mabes Polri sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sudah duluan loh. Ya, sebenarnya saya agak bingung ya. Kenapa kedua laporan ini jadinya kejar-mengejar gitu. Kejar-kejaran. Nah, seolah-olah Saudara M juga mau cepat-cepat menghukum suaminya gitu. Padahal ini kan masih suami sah. Nah, saya mau kasih tahu kau ya, Mawa, kita sama-sama orang Medan. Ya, kalau Saudara V aku anggap sudah selesai. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah kena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Ya aku juga akan tancap gas di laporan kami di Bareskrim. Jadi aku juga akan mendorong terus, ya agar kau segera dipanggil oleh Bareskrim. Nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini.
Karena kalau orang yang benar, ya, ini sampulnya aja bagus kalau saya lihat, ya. Tapi hatinya ini nggak bermoral. Ya, sampulnya bagus, kita lihat dari luar, wah bagus, ya kan? Sampulnya bagus kan, Mas? Nah, tapi rupanya hatinya ini tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah, kan bisa. Itu suami sahmu, itu urusan pribadi kalian. Panggil dia, nyatakan sikap, bukan langsung kucluk-kucluk lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nafkah pun sampai sekarang masih terima. Ya gimana saya bilang nggak bermoral? Nah jadi ya kau kau beli kaca pembesar. Kau berkaca dulu, ya. Kau berkaca supaya kau sadar. Jangan kau melakukan hal-hal yang kalau ini disuruh-suruh atau ada di balik perkaramu ini siapa-siapa. Nah, kau jangan diajarin yang nggak benar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.